Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Untuk kelas 7, terkhusus untuk kelas 7E dan 7F, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting tetap semangat, karena minggu depan kalian mungkin sudah di pondok ya. Jadi kita sudah bisa belajar tatap muka sehingga kita lebih mudah untuk memahami belajar IPA karena sudah bisa berinteraksi dengan teman, bisa diskusi, kemudian bisa mengajukan segala pertanyaan-pertanyaan agar nanti kedepannya bisa lebih paham dalam belajar IPA. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai efek rumah kaca, kemudian ada pemanasan global. Nah, sekarang kita belajar lagi mengenai lapisan bumi. Kemarin juga sudah diterangkan mengenai lapisan bumi secara umum, secara lebih sederhana. Kemudian sekarang kita akan mendalami lagi lapisan bumi. Oke, langsung saja yang pertama. Nah, yang kedua ini kita akan belajar mengenai tekanan udara. Nah, apa itu tekanan udara dan bagaimana tekanan udara dengan ketinggian yang berbeda. Nah, jadi besarnya tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. Jadi semakin tinggi suatu tempat atau semakin tinggi datarannya, maka tekanan udaranya akan semakin bertambah. Sehingga biasanya di tempat-tempat yang lebih tinggi, di dataran tinggi, misalnya kita contohkan di Dieng, maka jumlah oksigennya akan semakin sedikit ya. Kenapa? Karena di daerah yang lebih tinggi, jumlah molekul udara termasuk oksigen akan semakin berkurang, akan semakin sedikit. Makanya biasanya kita mengalami sesak nafas ya, atau daya serap oksigen pada hemoglobin kita akan rendah dibandingkan jika kita hidup di dataran yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya ada suhu di atmosfer. Nah, jadi atmosfer ini dibagi atas beberapa bagian. Ada troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer, ada termosfer, dan juga yang paling luar adalah eksosfer. Nah, jadi suhu dari berbagai ketinggian ini, dari berbagai lapisan atmosfer ini, sesuai dengan ketinggiannya, maka akan mengalami suhu yang berbeda-beda dan kondisi yang berbeda-beda pula. Kita mulai dari troposfer terlebih dahulu. Jadi lapisan udara yang paling rendah, lapisan atmosfer yang paling rendah adalah troposfer. Jadi troposfer ini memiliki suhu antara minus 52 derajat Celcius sampai dengan 17 derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya ya. Di troposfer di sini ada yang paling bawah sendiri. Nah, biasanya bagian terendah dari stratosfer ini ya, atau biasa kita sebut sebagai troposfer ini, memiliki suhu yang hangat. Kenapa? Karena disinilah atau di lapisan troposfer inilah maka bumi menyerap energi radiasi dari matahari ya. Jadi matahari sebagian akan diserap oleh bumi, yaitu di bagian lapisan troposfer, kemudian sebagiannya lagi akan dipantulkan ke udara. Jadi hanya sebagian saja yang diserap oleh bumi. Kemudian berbeda dengan lapisan troposfer ya. Jadi suhu di lapisan stratosfer, di suhu di atasnya, lapisan di atasnya setelah troposfer tadi adalah lapisan stratosfer. Nah, di lapisan stratosfer ini semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Jadi ozon terdapat di bagian atas stratosfer. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari sehingga mengakibatkan kenaikan suhu temperatur. Jadi suhu di stratosfer ini akan lebih hangat ya dibandingkan dengan lapisan di bawahnya, itu troposfer. Kemudian kita menuju ke atas lagi. Tadi di bagian bawah ada troposfer, di atasnya lagi ada stratosfer, kemudian di bagian tengah ini adalah mesosfer. Jadi mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer ya, yakni semakin tinggi maka temperaturnya akan semakin rendah. Kemudian jika temperaturnya rendah maka oksigennya juga akan rendah. Maka dari itu biasanya kalau di tempat ketinggian kita akan mengalami sulit untuk bernafas atau sesak bernafas. Misalnya kalian mendaki gunung ya, di ketinggian tertentu maka jumlah oksigennya akan semakin rendah, semakin menipis, sehingga kita kadang di pegunungan akan semakin susah untuk mengambil nafas ya, atau sesak.
Nah, kenapa? Karena pada lapisan mesosfer ini tersusun atas gas molekul yang sulit menyerap energi matahari. Maka dari itu, kenapa di lapisan mesosfer ini suhunya lebih rendah dibandingkan pada lapisan stratosfer dan lapisan troposfer. Kemudian kita lihat lagi di atasnya lagi, di atas dari mesosfer ini adalah termosfer. Nah, sesuai dengan namanya termosfer, berarti adalah lapisan pertama yang menerima radiasi energi. Nah, berbeda lagi dengan lapisan mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Lapisan termosfer ini dan lapisan eksosfer ini memiliki jumlah molekul yang sedikit. Akan tetapi molekul pada dua lapisan termosfer dan eksosfer ini sangat efektif sekali dalam menyerap matahari. Akibatnya semakin tinggi ketinggiannya, maka semakin besar pula temperaturnya ya. Berbeda dengan lapisan mesosfer tadi. Di lapisan mesosfer tadi suhunya itu lebih rendah, suhunya lebih dingin karena pada lapisan mesosfer ini sulit untuk menyerap energi matahari atau tidak begitu mampu bisa menyerap energi matahari dibandingkan lapisan termosfer dan lapisan eksosfer. Sesuai namanya ya, lapisan termosfer berasal dari kata term. Term itu artinya panas. Jadi suhu di termosfer ini suhu yang bisa dikatakan lebih panas dibandingkan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Kenapa? Karena pada lapisan termosfer dan eksosfer inilah jumlah molekul yang diserap dari radiasi matahari itu lebih banyak dibandingkan lapisan yang di bawahnya. Oke, begitu. Selanjutnya adalah lapisan ozon. Nah, mungkin kita sering mendengar lapisan ozon pada buku-buku yang bernuansa ilmiah ya, terutama pada era global warming ini, di era akhir-akhir tahun ini, di mana cuaca ekstrim sangat mudah sekali berganti dan sangat berbeda di musim-musim atau di tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini disebabkan karena salah satunya adalah lapisan ozon. Nah, apa itu lapisan ozon? Jadi lapisan ozon adalah lapisan yang terdapat pada stratosfer ya, pada bagian stratosfer, di mana ketinggiannya adalah sekitar 18 sampai dengan 54 km dBl ya. Jadi 15 sampai 54 km di atas permukaan laut. Nah, kemudian apa saja sih susunan dari lapisan ozon ini? Nah, susunan dari lapisan ozon ini terdiri dari berbagai macam senyawa-senyawa gas kimia ya. Salah satunya adalah bahan penyusun dasar dari lapisan ozon ini adalah oksigen atau O2. Nah, kemudian jika tadi kita sudah mengetahui bahan-bahan atau susunan dari lapisan ozon, kemudian kita juga harus tahu apa itu fungsi dari lapisan ozon. Nah, fungsi lapisan dari ozon ini adalah menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer. Jadi sinar matahari sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, sebagian besar atau sedikitnya lapisan sebagian besarnya atau sebagian kecilnya sinar matahari itu dimanfaatkan oleh bumi. Sebagian diserap, kemudian sebagian lagi dipantulkan. Kemudian yang diserap itu berfungsi untuk menghangatkan bumi, kemudian juga berfungsi untuk kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Contohnya seperti kita manusia juga membutuhkan sinar matahari. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan vitamin D yang ada pada tulang kita, sehingga kita memiliki kesehatan tulang yang baik. Kemudian bisa lagi dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman hijau, tanaman-tanaman yang mengandung klorofil, di mana cahaya matahari ini dibutuhkan untuk proses fotosintesis, sebagai bahan proses fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan udara. Dari proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen, kemudian oksigen itu akan dimanfaatkan kita untuk bernafas dan menghasilkan energi. Nah, lapisan ozon ini juga berfungsi untuk menyaring radiasi ultraviolet, di mana radiasi ultraviolet ini sangat berbahaya jika terlalu berlebihan masuk ke dalam bumi atau diserap oleh bumi, karena ini akan merusak struktur makhluk hidup yang ada di dalamnya. Misalnya jika kita terlalu sering atau banyak terpapar oleh sinar ultraviolet, maka kulit kita akan semakin menjadi kering ya. Kering, semakin panas, dan lama-lama kelamaan juga bisa menyebabkan kanker kulit. Itu hal yang paling
buruknya, dampak buruk dari ultraviolet. Nah, kemudian di sini kita tahu ada hasil pengamatan NASA ya. Jadi NASA ini adalah lembaga penelitian ya luar angkasa yang berada di Amerika Serikat. Nah, dari data NASA ini menunjukkan bahwa lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 hingga tahun kemarin ya, tahun 2010. Nah, ini 10 tahun yang lalu. Pada gambar tersebut terlihat warna biru tua menggambarkan konsentrasi ozon yang paling rendah. Oke, kita bisa lihat di sini dari gambarnya di tahun 1980 lapisan ozon masih cukup rapat ya. Dari kita bisa lihat dari indikator warna birunya. Jadi kalau warna birunya semakin muda itu maka lapisan ozonnya bisa dikatakan masih baik, masih bisa menyerap sinar ultraviolet dari pancaran sinar matahari. Oke, kemudian di tahun 90 ini sudah semakin membiru. Sudah semakin membiru ya, warnanya biru tua, keunguan. Kemudian tahun 2000 juga masih sama, tidak terlalu beda jauh ya dengan tahun 90. Kemudian di tahun 2010 kita bisa lihat lapisan birunya ini semakin melebar ya, semakin melebar. Nah, ini membuktikan bahwa setiap tahunnya akan ada penipisan atau akan ada proses kerusakan pada lapisan ozon kita. Nah, ini juga disebabkan atau ada hubungannya dengan kemarin pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara yang menghasilkan gas oksigen, yang menghasilkan gas karbon dioksida ya, yang nantinya akan menguap ke atas dan akan mengumpul di atas sehingga akan merusak lapisan ozon kita. Nah, ini juga faktor daripada berlubangnya atau semakin parahnya lapisan ozon kita, sehingga jika lapisan ozon ini lama-kelamaan akan merusak, lubangnya akan semakin lama semakin melebar, maka tentu radiasi ultraviolet ini sangat berbahaya jika sampai ke bumi dan terserap oleh bumi, kemudian diterima oleh makhluk yang ada di dalamnya, tak terkecuali dengan kita manusia. Maka ini sangat berbahaya jika kita terlalu banyak menyerap sinar radiasi ultraviolet dari pancaran sinar matahari. Kemudian selanjutnya adalah lapisan litosfer. Nah, ini adalah lapisan yang dimana kita sekarang berpijak. Nah, lapisan litosfer ini merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Jadi lapisan yang biasa kita injak ini adalah lapisan litosfer. Jadi lapisan litosfer ini lapisan dimana kita hidup, kita beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, litosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah batuan dan lapisan. Jadi lapisan yang mengandung banyak sekali batuan itu disebut dengan litosfer. Nah, kemudian lapisan litosfer ini dapat diartikan sebagai seluruh bagian padatan bumi. Jadi bumi itu terbentuk mayoritas dengan lapisan litosfer ya, karena kandungannya adalah bebatuan-bebatuan ya, termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri dari bumi, kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Nah, kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra, di mana kerak benua ini merupakan kerak bumi yang berada di daratan, sedangkan kerak samudra adalah kerak bumi yang berada di lautan. Sesuai dengan namanya ya, kalau benua pasti kita akan selalu terngiang dengan benua Australia, benua Amerika. Nah, itu kan semuanya adalah daratan. Jadi gampangannya untuk mengingat kerak benua adalah kerak yang berupa daratan. Sedangkan kita tahu berbeda lagi dengan samudra. Samudra yang terngiang pada otak kita biasanya adalah samudra Hindia, ya, samudra Atlantik dan lain sebagainya. Nah, samudra ini maka akan berkaitan dengan lautan. Jadi yang namanya kerak samudra adalah kerak bumi yang berada di laut. Kemudian mantel bumi. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat, sehingga hampir menyerupai padatan. Jadi intinya lapisan litosfer adalah lapisan padatan yang di dalamnya terdiri dari bebatuan-bebatuan ya. Dan lapisan litosfer ini adalah yang membentuk sebagian dari bentuk bumi, sehingga bumi terbentuk dari seluruh lapisan litosfer. Oke, kemudian kita beranjak ke struktur bumi. Nah, dalam struktur bumi kita
akan diperkenalkan dengan dua teori, yaitu yang pertama adalah teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Oke, kita masuk ke teori tektonik lempeng terlebih dahulu. Jadi teori tektonik lempeng ini adalah menjelaskan ya bahwasanya pada zaman dahulu semua benua yang ada di bumi itu menyatu. Jadi antara benua menyatu, antara pulau yang ada di dalamnya juga saling menyatu, saling membentuk rapatan menjadi suatu dataran yang luas. Nah, lalu sekitar 200 juta tahun yang lalu benua tersebut dipisahkan atau terpisahkan, bergerak menjauh secara perlahan. Makanya semuanya pulau-pulaunya akan terpisah dan akan membentuk suatu dataran sendiri dan sampai akhirnya membentuk suatu negara. Nah, inilah cikal bakal dari pulau-pulau yang ada di atau negara-negara yang ada di dunia, termasuk juga Indonesia ya. Jadi Indonesia di dalamnya juga pada masa lampau ya, sekitar 200 juta tahun yang lalu, 200 juta tahun yang lalu itu Indonesia juga menyatu ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote juga semuanya kan menyatu pada zaman dahulu. Tapi secara perlahan terjadinya erosi dan lain sebagainya, terjadi pergeseran lempeng, maka akan memecah menjadi berbagai pulau yang terpecahkan ya, menjadi pulau sendiri-sendiri. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua dan lain sebagainya. Nah, itu disebabkan karena teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng ini juga dibuktikan dari berbagai macam peninggalan-peninggalan yang ada. Misalnya di gambar ini kita bisa melihat di Amerika Serikat dan di Afrika itu terdapat sisa-sisa fosil dari Sinognathus ya, dari fosil-fosil hewan purbakala Sinognathus, reptil Triasik jenis daratan dengan panjang sekitar 3 meter. Jadi Sinognathus ini ya, jadi fosil dari Sinognathus ini hewan yang berbentuk seperti buaya ya, jenis reptilia ya, hewan melata, hewan yang berjalan dengan perutnya bagian abdomen ya. Ini ditemukan di Amerika Serikat dan Afrika. Kemudian berbeda lagi jika ada hewan reptil lainnya ya, misalnya ada di sini ya, kita lihat bukti fosil reptil dari Listrosaurus triasik. Nah, jenis daratan. Ini juga sama, fosilnya berada di India, di Antartika dan di Afrika. Nah, jadi ini bukti daripada teori tektonik lempengan. Nah, jadi inilah bukti bahwasannya di zaman dahulu, di sekitar 200 juta tahun yang lalu, semua benua itu menjadi satu. Kemudian dalam jangka waktu yang lama, akibat ada pergeseran lempengan tektonik di dalam bumi, maka semuanya akan berpisah ya, semuanya akan terpisahkan sesuai dengan teori lempeng tektonik. Nah, oke, kemudian kita bisa melihat di sini, ini adalah gambar dari bagaimana pergeseran lempeng tektonik yang menyebabkan dataran-dataran yang tadinya menyatu maka akan memisahkan. Nah, akan menjadi sebuah pulau-pulau kecil yang terpisahkan. Nah, di bawah kerak bumi. Jadi teori tektonik lempeng ini terjadi, atau pergeseran lempengannya terjadi di bawah kerak bumi, tersusun atas material yang panas dan memiliki masa jenis yang rendah. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra, kemudian material bergerak ke samping dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Nah, jadi di dalam kerak bumi inilah nanti ada pergeseran lempeng, di mana dari material-material yang ada di kerak bumi ini mulai bergerak saling menjauh ya, ke samping, ke bagian dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan-patahan. Nah, inilah yang menyebabkan pulau-pulau tadi ya, benua-benua tadi yang tadinya bersatu kemudian terpisahkan. Kemudian ini juga sama ya, ada lapisan-lapisan litosfer, kemudian ada astenosfer, lapisan tebal bagian atas, ada lempengan kerak samudra. Ini tadi ya yang dinamakan dengan lempengan kerak samudra.
Nah, sekitar tahun 1960 ada sebuah ilmuwan yang menyatakan sebuah teori continental drift dan seafloor spreading. Teori ini disebut dengan tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi di bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut dengan lempeng-lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel. Nah, inilah yang teori yang menyatakan bahwa lapisan-lapisan lempeng-lempengan dari bumi ini akan selalu bergerak dan mengakibatkan pulau-pulau atau benua-benua yang ada mulai terpisahkan dalam jangka waktu yang begitu lama, ya. Jadi tidak tahunan, tapi ya bisa ratusan, bisa bahkan ribuan tahun, sehingga lempengan-lempengan kerak tektonik ini selalu bergerak dan akan menjauh sehingga menghasilkan benua-benua yang terpisahkan, pulau-pulau yang terpisahkan, ya. Kemudian, nah kita bisa lihat di sini, apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen, ya, divergen. Nah, divergen ini apabila lempengan tadi, ya, ada lempengan tektonik yang ada di dalam kerak bumi yang saling menjauh ke kanan dan ke kiri, itu disebut dengan divergen. Nah, jika kamu amati pada gambar 5.24, lempengan Indo-Australia bergerak menjauh dari lempengan Antartika. Selain itu, Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Nah, inilah yang membuktikan bahwasanya lempengan-lempengan itu semakin lama semakin bergerak. Nah, bergeraknya adalah bergerak menjauh, saling menjauh. Nah, inilah yang menyebabkan terpisahnya benua-benua yang ada, ya. Lempengan-lempengan ya di Amerika Utara akan menjauh dari lempengan Eurasia. Kemudian lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Nah, adanya pergerakan divergen ini mengakibatkan peristiwa patahan. Ini tadi, ya, ketika ada peristiwa lempengan yang bergerak saling menjauh, ya, bergerak saling menjauh, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, maka akan menyebabkan sebuah patahan atau retakan-retakan. Nah, retakan-retakan inilah yang menyebabkan pulau-pulau itu atau lempengan-lempengan tadi itu terpisahkan, benua-benua mulai terpisahkan menjadi sebuah pulau tersendiri, menjadi benua tersendiri. Nah, contoh dari patahan ini kita bisa lihat ada di patahan San Andreas di California, Amerika Serikat, yang panjangnya adalah 1.300 km. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih bentuk peristiwa lempengan-lempengan pecahan tadi yang bersifat divergen saling menjauh. Nah, ini, ya. Nah, inilah contoh gambar simulasinya. Jadi satu lempengan ini di dalam kerak bumi maka akan menjauh, ya, ke kiri dan ke kanan. Sehingga ini menyebabkan yang namanya sifat divergen tadi, yang perpisahan lempengan yang saling menjauh. Nah, contohnya mana? Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini, ya. Contoh dari patahan San Andreas. Jadi di sini kita bisa lihat di tengah-tengah sini ada patahannya. Nah, kemudian ini akibat dari patahannya yang ada di dalamnya lempengan bumi ini. Yang satu ke kanan, yang satu lagi ke kiri, ini bergerak menjauh. Dan ini jika berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan menjadi pola yang terpisahkan. Jadi bisa jadi yang kanan akan berpisah, yang kiri juga akan berpisah. Jadi akan menjadi sebuah pulau tersendiri. Itu bisa, tetapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Bisa ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan jutaan tahun. Oke, kemudian kalau tadi kita sudah mengerti divergen, ya, jadi perpisahan lempengan yang saling menjauh. Kemudian ada lagi namanya konvergen. Nah, konvergen ini adalah pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Oke, jika tadi pada lempengan divergen akan memisahkan atau saling berjauhan, ya, ke kanan dan ke kiri, berbeda lagi dengan konvergen. Kalau patahan atau lempengan konvergen ini akan bergerak saling bertumburan, ya, tidak saling menjauh tapi akan semakin mendekat dan akan terjadi benturan. Nah, ini akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng bumi. Nah, akibat dari fenomena ini, akibat terjadinya fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Nah, jadi inilah yang mengakibatkan tabrakan antar benua. Jadi satu benua dengan benua yang lain akan bertabrakan hasil dari pada lempeng atau patahan konvergen. Nah, subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua. Nah, inilah, ya, yang dinamakan dengan subduksi atau tabrakan antar lempeng. Nah, ini disebabkan karena kedua lempengan tidak saling menjauh tetapi saling mendekat,
sehingga terjadi benturan dan mengakibatkan lempengan samudra menyelusup ke bawah lempengan benua. Jadi semakin mendekat dan akhirnya bertumburan. Nah, inilah yang dinamakan subduksi ya. Jadi divergen ini dan konvergen ini suatu hal atau patahan lempengan yang berbeda. Jika divergen tadi menjauh ya, dua lempengan yang saling menjauh akan memisahkan sebuah benua. Berbeda lagi dengan konvergen yang semakin mendekat ya. Jadi terjadi tabrakan atau tumburan antar benua yang mengakibatkan namanya subduksi ya. Jadi lempengan samudra menyelusup ke bawah lempengan benua. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Karena materi dari lapisan bumi ini banyak, maka kita akan buat video yang tipis-tipis saja, yang ringan-ringan saja ya, tidak terlalu panjang, tidak sampai 30 menit. Nanti kelanjutan videonya mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jika sudah di pondok, maka akan saya mengajarkan lapisan bumi ini kembali. Kita review lagi materinya dari awal biar nanti anak-anakku semuanya paham. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dan selalu tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi. Saya Ustadz Cindy. Bila tahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.